Halo, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Jajalogi. Kita akan lanjutin lagi dari IMS 2024, di mana sekarang kita akan nyobain experience adventure dari Suzuki, yaitu nyobain Jimny 5 pintu. Ini dia lokasinya, ada di bagian outdoor. Jadi di sini para pengunjung bisa merasain taxi ride untuk ngelewatin beberapa obstacle yang cukup menarik dan juga menantang. Jadi pertama ini ada obstacle untuk kita bisa ngelihat artikulasi suspensinya, di mana di sini kita akan mencoba untuk melihat brake LSD dari Jimny ya teman-teman. Di bagian sini ada track negatif atau miringnya, kita ngerasain nanti kalau dimiringin ke kanan kayak gimana. Terus di sana ada area batunya, ada area pasir, dan ini ada sebuah tanjakan ya, kayak roller coaster nih, dengan turunan yang cukup curam. Para instrukturnya ada Om Keli sini. Aduh, selamat pagi Om Koko, Mas Man, selamat pagi. Masih pada lemes sih, udah pada sarapan belum nih? Udah. Oh, udah ya? Ini masih kenyang. Oh, oke. Kontrol lambung. Oh, justru karena kenyang ngantuk ya? Iya. Oke, selamat bertugas Om. Selamat bertugas. Ada Om Kibau di sini, Pak Mandornya. Apa kabar? Kabar baik, sehat ya Om ya? Kita cobain dan kasih masukan apa dan bagaimana kurangnya buat kemajuan Jimny. Oke, siap. Thank you Om. Kita ambil lihat dulu suasananya di sini. Ini dia Jimny-nya. Ada yang merah, ada juga yang warna ivory. Ada Om Wing, salah satu instrukturnya. Selamat pagi Om. Lancar ya kerjaannya. Siap. Abis ini. Nah teman-teman, sebelum kita nyobain, ada beberapa hal yang pengen disampaikan dulu. Ini tadi ada Om CK juga, kita belum ketemu. Selamat pagi Om. Selamat bertugas, semoga lancar. Nah teman-teman, sebelum kita nyobain, ada satu hal ngelanjutin yang di video sebelumnya tentang beberapa hal yang ada di Jimny ini yang kaitannya dengan kemampuan off-road. Jadi kemarin atau di video sebelumnya sempat saya bilang kalau misalnya mobil ini memiliki ground clearance itu 210 mili. Tapi satu catatan penting adalah sebenarnya kalau kita ngomongin off-road, kita nggak bisa berpatok hanya pada ground clearance. Karena ada beberapa ukuran atau hitungan lain di mobil, di sebuah mobil yang menurut saya itu sangat penting untuk kaitannya dengan kemampuan off-road, yaitu ram of angle. Ram of angle itu apa aja? Pertama, approach angle, di mana satuannya derajat. Di situ kita bisa tahu kalau misalnya mobil itu dia seberapa clear ya bagian depannya untuk sampai dia menyentuh sebuah obstacle, misalnya kayak lagi tanjakan terjal. Terus yang kedua, di bagian belakang ada departure angle, jaraknya jadi dari roda sampai ke ujung terendah bagian bumper, derajatnya jadi ketahuan dia seberapa mentok kalau misalnya kayak lagi turun yang curam gitu atau kita mundur mengenai suatu gundukan. Di situ kita jadi bisa tahu ini mobil gampang mentok apa enggak, istilahnya gitu gampangnya. Nah jadi balik lagi, kalau misalnya kita ngomong ground clearance, itu kan sebenarnya adalah jarak terendah dari tanah ke titik terendah mobil. Jadi kalau di mobil ini kita bisa bilang terendahnya itu di Bonggol Gardan. Walaupun ground clearance sebuah mobil misalnya tinggi teman-teman, tapi kita ngomongin bumpernya itu gondrong sampai ke bawah sini, yang mana bikin approach angle-nya jadi rendah, itu pada akhirnya juga ground clearance sebuah mobil itu nggak terlalu bisa bermanfaat juga. Kenapa? Karena kita ngomongin approach angle-nya juga rendah dia hitungannya. Itu dia, jadi pada intinya adalah bukan cuma ground clearance saja yang dibutuhin, tapi juga approach angle, departure angle, dan satu lagi breakover angle atau bagian yang titik tengahnya ini. Seberapa mudah atau sulit dia untuk mentok ke obstacle. Nah, sedikit nambahin lagi teman-teman. Jadi biasanya kan kalau sekarang kita itu ngelihat mungkin kayak di brosur mobil, di spesifikasi mobil, itu biasanya yang diandalkan adalah ground clearance. Yang mana biasanya pada banyak bilang, ya ground clearance-nya tinggi supaya kalau misalnya kita nerjang banjir tuh aman. Nah, padahal balik lagi teman-teman, kalau kita ngomongin masalah aman apa enggaknya kita nerjang genangan air seperti itu, faktor utamanya bukan dari ground clearance ya, tapi dari posisi intake udara. Karena ini yang akan berpengaruh terhadap mobil kita kalau lagi banjir-banjiran gitu ya. Dia mudah apa enggak si mesinnya nyedot air
Itu dia, dari posisi air intake-nya ini. Yang mana kalau tinggi udah pasti lebih aman dibandingkan yang posisi air intake-nya rendah. Terlepas dari ground clearance-nya berapa mili juga. Itu dia, faktor utamanya tetap dari sini. Oke, sekarang kita siap-siap ya buat nyobain teman-teman. Kita akan langsung nyobainnya yang merah ini aja. Warnanya sizzling red, yang mana ini merupakan warna yang emang baru adanya di yang model 5 pintu ini. Oke, kita siap-siap. Nah, ini sekarang teman-teman yang lihat pertama di depan adalah obstacle untuk ngelihat artikulasi dari suspensinya. Sini kita mesti ngejaga line rodanya supaya dia tetap segaris ya, nggak sampai ada ngejeblos. Wah, asik banget travelnya. Nah, ini udah mulai kondisi ngegantung teman-teman yang ban kanan belakangnya, di mana di sini kalau tanpa LSD atau tanpa locker, begitu digas dia kosong. Tapi karena dia ada brake LSD-nya, kalau kita kasih gas di sini, dia akan mulai menyesuaikan pembagian tenaga ke rodanya, ya. Akhirnya dia bisa bikin mobilnya melanjut lagi ke depan. Oke, ini yang kedua. Dia mulai bekerja. Oke. Yes. Ya, beres untuk yang artikulasinya. Sekarang langsung kita cobain untuk ngelewatin bagian yang miringnya. Nah, tapi teman-teman, ngomong-ngomong, kalau wheelbase panjang kayak di Jimny yang 5 pintu ini, dia begitu kena yang miring emang nggak seserem yang 3 pintu ya. Jadi kalau kita ngomongin wheelbase-nya dia semakin panjang, ketemu jalan-jalan yang miring gitu, dia emang boleh dibilang lebih stabil. Nggak lebih mudah ngangkat seperti kalau mobil yang wheelbase-nya pendek, seperti misalnya di Jimny 3 pintu. Begitu ya, Om Dito ya? Ya, betul. Oh iya, siap Om. Siap, Su. Aduh, kita bersama para suhu semua nih, jadi tegang saya, kayak lagi ujian. Ujian SIM. Ujian SIM. Ujian SIM nih. Sekarang kita masuk ke obstacle bebatuan. Kita akan ngikutin arahan spotternya teman-teman. Om JJ, ini Ya. implementasi batu, Ya. tapi bannya standar ya, AT ya? Bannya standar, bener Ini Om. udah bukan AT lagi, ini HT ini. HT. Halus ya bannya ya. Halus terrain. Halus tiren, Iya, HT. iya. Oke. Tapi bannya di batu nggak sudah, itu di kamera. Oke. Oh iya. Di kamera. Wah, Kamera asik. mundur ya? Ada kamera mundur yang sekarang nih Om. Yang pendek nggak ada soalnya 3 pintu. Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada. Di kelas tertinggi juga nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Di 5 pintu ini aja ya? 5 pintu yang ada kamera belakang ini. Oke. Yoi. Kita lewat pasir. Selalu ikuti arah dari spotter teman-teman. Kalau kalian off-road jangan lupa karena mereka adalah mata tambahan kita ya di luar sana. Karena kita dari dalam mobil seperti ini nggak bisa ngelihat 100% dengan jelas. Jadi kita butuh bantuan spotter di luar. Oke. Ini kita naik ya Om Ceka ya. Ini kayak wahana lagi ada di Dufan ya. Ini basah kan? Betul. Om CK, ini tingkat derajatnya berapa nih tempat tangan tanjakan ini? 30 sampai 35 kan. 30 sampai 35. Oke. Oh iya. Kita akan menggunakan hill descent di sini teman-teman, karena ini setelah kita nanjak kita akan turunan di mana kita di situ tidak akan mencoba untuk ngebantu rem karena dia akan dengan sendiri bekerja dari fitur hill descent-nya. Kita nyalain ya Om Ceka ya. Yuk. Oke. Siap, udah nyala. Sekarang kita mulai menanjak dulu. Bismillah. Kalau seperti ini teman-teman, nanjak yang terjal, pastikan posisi bodi lurus. Kedua tangan tetap di setir untuk safety-nya. Perlahan aja. Tinggi juga ngilu. Main ya Om ya. Dan ini teman-teman, semakin panjang wheelbase-nya, di bagian puncak ini maka dia akan ada potensi untuk nyentuh ya, nyangkut bagian tengah sasisnya. Tapi ini overall tetap masih oke ya. Brake overnya ya, iya Om.
Kita akan lepas di sini teman-teman untuk remnya. Wih, halus ya nahannya ya. Nggak yang kayak tiba-tiba gitu, kayak orang kagetan nginjek remnya jadi spontan gitu. Restoran. Yes, oke teman-teman, akhirnya selesai juga kita untuk nyobain sekilas dulu, tipis-tipis dulu aja di Trek Adventure Experience hari ini. Wah, asik banget sih teman-teman ya. Walaupun cuma sebentar ya, tapi kurang lebih udah cukup untuk bisa saya ngerasain lebih jauh Jimny 5 pintu. Oke, paling mungkin sekian dulu untuk sekarang teman-teman. Terima kasih buat Suzuki yang udah kasih kesempatan untuk bisa nyobain experience hari ini. Dan kalau kalian pengen tahu lebih jauh lagi, insya Allah kita nanti bisa ada kesempatannya ya untuk nyobain Jimny 5 Door ini beneran ke habitatnya. Kalian tungguin aja videonya ya. Oke, dadah. Assalamualaikum.